Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat teman-teman. Kembali lagi bersama saya ya, Muhammad Fadlan Irfanul Hakim, dan program studi pendidikan sejarah yang sedang KKL, kuliah kerja lapangan. Baik sahabat Mufi, di sini kita akan mengekspor atau eksplorasi dalam edisi jejak Mufipedia, atau ya bisa juga disebut dengan Nafaktilas. Nah, di sini kami akan nafaktilas ke museum-museum yang ada di Yogyakarta sebagiannya ya. Nah, di video ini jadi mengeksplorasi terkait museum-museum sebagiannya yang ada di Yogyakarta. Semoga bermanfaat dan berkenan ya. Selamat menyaksikan channel Movie TV. Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam. Perjalanan dengan kendaraan nantinya tidak akan sampai di titik museum. Pengunjung harus berhenti di area parkir kendaraan yang jaraknya sekitar 500 meter dari museum. Untuk sampai museum, pengunjung harus naik angkutan wisata seharga Rp3.000 per orang. Pulangnya, naik ojek warga setempat, yaitu kemungkinan besar tradisi di sini. Museum Sangiran merupakan museum yang menampilkan benda-benda purbakala dari situs penggalian arkeologis di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Surakarta. Situs penggalian ini mendapatkan fosil-fosil manusia purba seperti Pithecanthropus erectus, Meganthropus, dan beberapa fosil lain. Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia menetapkan area ini sebagai cagar budaya, hingga akhirnya situs Sangiran mendapat perhatian dari UNESCO dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1996. Kini, situs purbakala Sangiran menjadi salah satu situs yang sangat penting untuk mempelajari fosil manusia. Perkenalkan, nama saya Sukoco. Di sini bertugas sebagai pemandu yang akan mendampingi adik-adik mahasiswa dari Ciamis, Universitas Galuh ya. Di sini sekali lagi saya akan mendampingi Museum Dayu, masuknya di Kabupaten Karanganyar. Dan ada 4 museum atau 4 klaster ada di Kabupaten Sragen. Untuk yang pertama ada Sangiran sendiri, ini adalah pusatnya, ini yang terbesar, yang mana lengkap dari koleksi-koleksi dan informasinya. Untuk yang kedua itu ada Museum Ngebung, ada Manyarjo, ada Mbukuran, dan terakhir yang tadi saya sampaikan itu adalah Museum Dayu. Nah, mengapa dari pemerintah membangun beberapa museum yang ada di kawasan situs Museum Sangiran? Karena untuk memperdalam dari ilmu pengetahuan yang ada di kawasan situs Sangiran. Karena dari beberapa museum yang didirikan mempunyai tujuan dan spesifikasi keilmuan tersendiri. Contohnya kalau kita ingin belajar tentang arkeologi, itu kita belajar di museum, banyak ditekankan, difokuskan di Museum Ngebung. Karena secara sistematik untuk penelitian pertama sejak zaman Belanda. Zaman dulu Sangiran itu pernah menjadi lautan. Dalam pertama dulu. Yang kedua ada rawa-rawa. Yang ketiga ada hutan terbuka dan daratan kering dan tandus. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dari perubahan lingkungan yang ada di kawasan Sangiran itu? Dilihat dari lapisan-lapisan tanah yang ada di kawasan Sangiran juga beserta fosil-fosil yang pernah ditemukan di kawasan Sangiran. Contohnya, kalau dulu pernah menjadi lautan, karena di Sangiran ada lapisan tanah yang di dalam lapisan tersebut banyak nggak tahu namanya fosil. Zaman dulu tahunya balung buto atau tulang raksasa, karena tulangnya sangat besar-besar sekali ditemukan di kawasan Sangiran. Jadi kalau zaman dulu ditanya nemu apa mbah gitu ya, nemunya balung buto, karena mereka itu tidak tahu nama-nama fosil yang ada di kawasan Sangiran. 30.000 tahun yang lalu. Di sini di lapisan ini dikatakan sekali lagi hutan terbuka karena di banyak ditemukan hewan-hewan yang dulu hidupnya di hutan. Tetapi bayangan kita tidak seperti Kalimantan atau Sumatera. Mereka seperti padang rumput savana di Afrika. Karena mereka binatangnya besar-besar. Ada gajah, harimau, badak, rusa, kerbau yang jumlahnya banyak ditemukan. Dan di sini ada generasi manusia purba yang namanya Pithecanthropus erectus.
Dan yang terakhir ada namanya Notokulo, ini adalah daratan kering yang 300 tahun. Kehidupan banyak sudah punah di era 300 sampai dengan 200 tahun yang lalu. Nah, yang perlu kita garis bawahi, kalau tadi cerita yang sangat panjang, kalau Sangiran itu pernah mengalami 4 perubahan lingkungan, mulai dari laut, rawa-rawa, hutan terbuka. Kalau jadikan bahasa ini kan, ini pasti tahu di mereka kalau ditemukan ini dia hidupnya di air dan Sangiran itu banyak ditemukan hewan-hewan ini, dan hewan-hewan ini sering hidup di air laut. Maka dipastikan 2,4 juta tahun yang lalu pernah terjadi lautan di kawasan Sangiran. Nah, bagaimana kalau kita tahu 2,4 juta tahun itu karena sudah diukur orang-orang karena mereka banyak ini asli ada di sana. Ini ada fosil gajah dari gading ya. Ada kita lihat gambarnya ada 3 karena fosil zaman dulu ada 3 spesies. Yang pertama namanya Mastorber, yang kedua Stridon, dan yang ketiga Ereca. Nah, gajah yang masih hidup mereka masih hidup. Nah, yang bisa dibuat. Baik sahabat Mufti, nah ini dia ya rangkaian atau tengkorak hewan purba yang hampir mau punah ya, dimana hidup pada zamannya. Sehingga zaman dulu mereka masih ragu, yang mereka katakan namanya Pithecanthropus itu adalah kera berjalan tegak, sedangkan mereka belum tahu ini kera atau manusia. Nah, setelah ditemukan dari Sangiran 17, mereka meyakini para antropolog itu tahu kalau itu memang benar-benar manusia, tetapi manusia purba, yaitu di mana mereka mempunyai struktur gigi beda dengan kera, sehingga mereka meyakini. Nah baik, ini dia ya kehidupan manusia purbanya atau manusia pada zaman dahulu, yang dimana para penemuan oleh ahli, yang ditemukan oleh para ahli ya. Ini dia ya gambaran kehidupan pada zaman dahulu manusia purba. Baik sahabat Mufti, dan ini juga ya tengkorak dari masa ke masa manusia purba ya. Ini asli tengkoraknya ya terdahulu yang sudah diawetkan, dan beda-beda namanya ya, seperti gambaran kehidupan zaman dahulu. Dan ini manusia purba asli. Nah, jadi sahabat, kita tahu ya ini hewan apa namanya? Hewan kudanil, yang dimana ternyata hewan kudanil beserta buaya itu sudah ada zaman purba atau zaman dahulu ya, sudah ratusan tahun kudanil tersebut. Dan ini rangkaian atau tengkorak dari kudanil. Nah itu ya kudanil, tuh tengkorak kudanil atau tulang belulang kudanil. Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia menetapkan area ini sebagai cagar budaya, hingga akhirnya situs Sangiran mendapat perhatian dari UNESCO dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1996. Kini, situs purbakala Sangiran menjadi salah satu situs yang sangat penting untuk mempelajari fosil manusia. Setara dengan situs Zhoukoudian di Cina, situs Danau Wilandra di Australia, situs Olduvai Gorge di Tanzania, dan situs Sterkfontein di Afrika Selatan. Cukup banyak fosil dan benda purbakala yang ditemukan di Sangiran. Pelajari juga mengenai sejarah Museum Lokajala Krana Surabaya. Di museum dan situs Sangiran dapat diperoleh informasi lengkap tentang pola kehidupan manusia purba di Jawa yang menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan seperti antropologi, arkeologi, geologi, paleontropologi. Di lokasi situs Sangiran ini pula, untuk pertama kalinya ditemukan fosil rahang bawah Homo erectus oleh arkeolog Jerman, Profesor von Koenigswald. Lebih menarik lagi, di area situs Sangiran ini pula, jejak tinggalan berumur 2 juta tahun
hingga 200.000 tahun masih dapat ditemukan hingga kini. Relatif utuh pula, sehingga para ahli dapat merangkai sebuah benang merah sebuah sejarah yang pernah terjadi di Sangiran secara berurutan. Baik, sahabat Muhfi, teman-teman. Nah, jadi daerah Jogja merupakan daerah tersendiri atau yang berada di Pulau Jawa. Sedang dikarenakan ya Yogyakarta kita tahu tidak mengikuti administrasi ataupun kepemerintahan Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah, jadi Yogyakarta merupakan Jogja tersendiri atau di pulau tersendiri, yaitu Pulau Jogja. Seperti Banten ya Banten, seperti Jakarta ya Jakarta. Nah, ini pun begitulah sama, Yogyakarta ya Yogyakarta. Adapun temuan baru ya ini seperti ini dia ya, gambaran tulang belulang dan dahulu juga ya. Nah, tulang dan tulang. Terus itu foto-foto penemuan terbaru di situ Sangiran. Itu dia ya tersendiri. Foto-foto dan para penemuan temuan terbaru di situs Sangiran ya, foto-foto para penemu baru di situs Sangiran. Adapun seperti fosil-fosil yaitu bahan dasar alat batu. Kita tahu seperti fosil dari kayu, alat batu marfib ya, kita ketahui juga seperti alat batu marfib yaitu untuk api gitu ya, menyalakan api untuk berpikis yang seperti pisau. Nah, sahabat Muhfi, kita ketahui juga ya. Jadi dinosaurus dahulu itu juga ada ya, dinosaurus itu. Ternyata dinosaurus itu ada juga ya di Indonesia itu. Ya di Pulau Jawa tersendiri. Ya, ini dinosaurus pada zamannya. Yang dimana sekarang sudah punah. Nah, ini ya karena rangkaian-rangkaian di Digitarin View ya. Garis dengan beberapa teori yang juga berkembang, tetapi kita tidak boleh menyampaikan jadi semua teori yang karena mereka tidak kenal fosil, akhirnya mereka kenal fosil karena zaman dulu orang-orang hanya dua mengenal fosil itu, yaitu satu untuk pengobatan, yang kedua untuk jimat. Tahu yang itu jimat? Jimat itu apa? Ya, jadi Sangiran orang. Jawa. Lupa ya saling bantu untuk saling kirim share dan baca juga deskripsinya ya sahabat Muhfi. Oke, sampai sini saja ya. Semoga bermanfaat dan berkenan untuk senantiasa menonton kembali di edisi selanjutnya ya.
jangan lupa ya, baca juga deskripsinya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih.